Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyampaikan mengenai KI dan KD pada pembelajaran bahasa Indonesia dan analisis KI KD pada buku guru dan juga buku siswa. KI kompetensi inti yang berisi kualitas yang harus dimiliki oleh peserta didik yang dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu. KI mencakup 4 dimensi, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan juga keterampilan. Kemudian KD atau kompetensi dasar yang berisi kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam mata pelajaran tertentu untuk mencapai kompetensi inti. Kompetensi dasar berisi tentang sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian yang selanjutnya yaitu analisis KI dan KD pada buku. Kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, berdasarkan buku guru Permendikbud edisi revisi 2018. KI yaitu 3 dan 4 dan KD 3.1 dan 4.1. Kompetensi dasar pada pembelajaran bahasa Indonesia 3.1 yaitu mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, ataupun visual. Dan 4.1 yaitu menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam kerangka tulisan. Pada buku siswa, materi dipelajari pada halaman 4 untuk 3.1 dan halaman 7 untuk 4.1. Berikut adalah materi yang terdapat pada halaman 4. Dan kemudian yang dipelajari pada halaman 7. Kemudian dilanjutkan pada pembelajaran 2 tidak mempelajari mengenai bahasa Indonesia. Dan ada pada pembelajaran 3 yaitu pada halaman 42 untuk 3.1 dan pada halaman 42 juga untuk 4.1. Kemudian di pembelajaran keempat yaitu pada halaman 51 untuk 3.1 dan pada halaman 51 untuk 4.1. Di pembelajaran 5 tidak ada, kemudian dilanjutkan di pembelajaran 6 yaitu pada halaman 66 untuk 3.1 dan juga 72 untuk 4.1. Materi yang disampaikan pada buku siswa sudah sesuai dengan KD yang tertera pada buku guru. Saya akan menjelaskan tentang analisis materi ajar bahasa Indonesia. Analisis materi ajar bahasa Indonesia digunakan untuk mengidentifikasi apakah setiap subtema terdapat materi kebahasaan, kemampuan berbahasa, dan sastra. Analisis dilakukan terhadap buku siswa dan buku guru yang meliputi kegiatan menyimak, berbicara, membaca, sastra, kebahasaan, dan menulis. Dalam kebahasaan itu meliputi tanda baca, fonem, huruf kapital, dan bunyi. Sedangkan dalam sastra ada puisi, pantun, dan drama. Ada beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan analisis. Yang pertama yaitu membuka halaman pada buku guru atau buku siswa setiap subtema. Lalu kemudian mencermati subtema tersebut dengan mengidentifikasi apakah di setiap subtema terdapat materi kebahasaan, kemampuan berbahasa, dan sastra. Lalu yang terakhir, menuliskan hasil identifikasi dalam kolom di bawah ini. Dalam kolom ini ada tulisan 1 sampai 6, inilah pembelajaran, yaitu pembelajaran 1 sampai pembelajaran ke-6. Nah, dalam analisis, saya melakukan analisis yaitu kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan pada subtema keberagaman budaya bangsaku. Ini dapat dilihat pada buku siswa. Yang pertama pada halaman pertama, pembelajaran 1 yaitu membaca teks. Kemudian halaman ketiga yaitu menyimak tentang keberagaman. Yang halaman 7 menulis kalimat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Halaman 9 menulis kesimpulan. Halaman 11 menulis kesimpulan lagi. Lalu halaman 14 kebahasaan tentang bunyi. Halaman 15 menulis kesimpulan. Lalu pada pembelajaran 2 halaman 28 tentang diskusi keberagaman. Halaman 29 membaca teks cerita, itu siap menghadapi musim hujan. Halaman 31
menulis hasil diskusi. Halaman 34, ini pada pembelajaran ketiga membaca teks. Halaman 37, menulis hasil diskusi. Halaman 61, menulis gagasan pokok dan gagasan pendukung. Halaman 51 pada pembelajaran 4, membaca teks. Halaman 51, menulis gagasan pokok dan gagasan pendukung. Halaman 55, menulis kesimpulan. Nah, pada pembelajaran 5, halaman 58, membaca teks cerita. Halaman 59, menulis hasil diskusi. Halaman 60, presentasikan hasil diskusi. Halaman 65, berdiskusi tentang perbedaan bersama orang tua. Nah, pada pembelajaran ke-6, halaman 67, menulis gagasan pokok dan gagasan pendukung. 2, bercerita tentang isi cerita. Halaman 72, menulis kesimpulan berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Hasil tadi dimasukkan dalam tabel ini sehingga dapat diketahui menyimak ada 2, berbicara ada 5, membaca ada 5, menulis ada 32, kebahasaan ada 2, sedangkan sastra tidak ada. Buku guru diketahui bahwa pada halaman pertama ada kegiatan baca teks cerita. Lalu halaman ke-5 tentang berbicara, menyampaikan hasil diskusi. 6, menyimak teks cerita. Halaman 7 yaitu menulis gagasan pokok dan gagasan pendukung. Halaman 11 tentang kebahasaan yaitu bunyi. Lalu pada halaman 22 menulis hasil diskusi. Pada halaman 24 berbicara yaitu mempresentasikan hasil diskusi. Halaman 33 ini masuk pada pembelajaran ketiga yaitu tentang kebahasaan yaitu bunyi. Lalu pada halaman 35 tentang membaca teks. Halaman 35 lagi, di sini ada kegiatan menulis gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pada pembelajaran keempat, halaman 45 ada kegiatan membaca yaitu membaca teks. Pada halaman yang sama yaitu 45 ada kegiatan menulis gagasan pokok dan gagasan pendukung. Lalu pada halaman 46 ada kegiatan berbicara yaitu menyampaikan hasil diskusi, itu menyimak hasil diskusi. Nah, pada pembelajaran kelima, halaman 52 ada kegiatan membaca teks. Kemudian halaman 53 menulis tentang keberagaman sosial. Pembelajaran ke-6 halaman 61 yaitu membaca teks. Lalu di bawahnya ada kegiatan menulis yaitu menulis gagasan pokok dan gagasan pendukung. Di buku guru tadi dapat dimasukkan ke dalam tabel analisis. Itu kegiatan menyimak ada 2, kegiatan berbicara ada 3, kegiatan membaca ada 5, kegiatan menulis ada 7, kebahasaan ada 2, dan sastra. Dari hasil analisis buku siswa dan buku guru didapatkan hasil bahwa ada sebagian materi yang ada di buku siswa namun tidak ada di buku guru. Begitupun sebaliknya. Seperti pada kegiatan berbicara pada pembelajaran 6 tidak ada di buku guru, namun ada di buku siswa. Kemudian kegiatan menyimak dan berbicara pada pembelajaran keempat pada buku guru ada, namun tidak ada pada buku siswa. Analisis yang selanjutnya yaitu analisis video microteaching IPS. Tujuan dari analisis video microteaching ini adalah untuk melihat apakah di dalam video pembelajaran terdapat upaya penanaman karakter yang sesuai dengan langkah pembelajaran yang ada pada RPP. Secara terminologi, karakter diartikan sebagai sifat manusia pada umumnya yang bergantung pada faktor kehidupannya sendiri. Hidayatullah menjelaskan bahwa secara harfiah karakter adalah kualitas atau kekuatan mental atau moral, akhlak atau budi pekerti individu yang merupakan kepribadian khusus yang membedakan dengan individu yang lain. Andrianto menjelaskan bahwa pengembangan karakter pada individu akan berhasil sesuai dengan yang diharapkan jika memperhatikan karakter dasar yang dimiliki individu. Karakter dasar digunakan sebagai pijakan dalam mengembangkan dan membentuk karakter individu. Tanpa adanya karakter dasar, pendidikan karakter tidak akan memiliki tujuan yang pasti. Indonesia Heritage Foundation atau IHF telah menyusun serangkaian nilai yang selayaknya diajarkan kepada anak-anak, yang kemudian dirangkai menjadi 9 pilar karakter, yaitu yang pertama, karakter cinta Tuhan yang Maha Esa dan segenap ciptaannya atau biasanya disebut dengan karakter religius. Yang kedua yaitu kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga yaitu kejujuran, amanah, dan bijaksana.
Yang keempat, hormat dan santun. Yang kelima, dermawan, suka menolong dan gotong royong. Yang keenam, percaya diri, kreatif dan bekerja keras. Yang ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. Yang kedelapan, baik dan rendah hati. Yang kesembilan, toleransi, kedamaian dan kesantunan. Pada kesempatan kali ini, saya mengamati video micro teaching yang dibuat oleh Mbak Laili Rahmawati. Nanti link akan saya letakkan pada deskripsi. Selanjutnya, kita langsung saja mengamati apakah video yang dibuat oleh Mbak Laili sesuai dengan RPP yang ada. Di sini Mbak Laili mengambil kelas 6, di mana terdapat kompetensi dasar IPS yang berbunyi memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan juga upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan dan sejahtera. KD 4.4 menyajikan laporan tentang makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Di sini materi KD IPS yang ada akan kita cocokkan pada kegiatan pembelajaran, di mana terdapat karakter religius sebelum dilakukan pembelajaran dengan adanya berdoa, dan juga karakter disiplin dengan pengecekan pakaian dan tempat duduk, serta karakter nasionalisme dengan adanya menyanyikan lagu nasional agar anak atau siswa memiliki rasa cinta tanah air. Dalam kegiatan inti terdapat karakter percaya diri dan jujur, di mana siswa dibagi menjadi 3 kelompok yang akan mengerjakan tugas mereka untuk pembacaan teks proklamasi IR Soekarno. Siswa juga diminta untuk bekerja keras dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, serta mereka juga diminta untuk jujur dan bertanggung jawab. Secara keseluruhan, karakter yang saya jelaskan di awal sudah terdapat pada RPP dan juga sudah dilaksanakan pada video pembelajaran yang saya analisis. Secara keseluruhan, video pembelajaran sudah mengupayakan pembentukan karakter pada siswa, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fias Kurniaratri, NIM A510170184. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian bahan ajar atau materi ajar. Menurut Prastowo tahun 2012, bahan ajar merupakan segala bahan, baik informasi, alat, maupun teks, yang disusun secara sistematis, yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa, dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Sedangkan fungsi bahan ajar itu ada 2, bagi guru dan bagi siswa. Bagi guru yang pertama, pedoman proses pembelajaran sekaligus merupakan substansi yang seharusnya diajarkan atau dilatihkan kepada siswa. Yang kedua, membantu guru dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran atau tujuan pelajaran. Bagi siswa yang pertama, pedoman proses pembelajaran sekaligus merupakan substansi yang seharusnya dipelajari atau dikuasai. Yang kedua, materi ini merupakan alat untuk membantu siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis materi IPS. Dalam buku terdapat 6 pembelajaran. Namun, berdasarkan hasil analisis yang saya lakukan, dalam 6 pembelajaran tersebut hanya 2 pembelajaran yang memuat muatan pelajaran IPS, yaitu pada pembelajaran pertama dan pembelajaran kelima. Pada pembelajaran pertama, bahan ajarnya sudah sesuai menurut saya, karena kegiatan pembelajaran yang disajikan sesuai dengan target KD, indikator, dan tujuan pembelajaran. Berikut merupakan KD, indikator dari pembelajaran pertama, yang mana KD-nya 3.2 dan 4.2. KD 3.2 yang intinya mengidentifikasi tentang keberagaman, kemudian indikatornya menyebutkan keberagaman dari teman-teman di kelasnya itu. Untuk KD 4.2 yaitu menyajikan hasil identifikasi, dengan indikator mengkomunikasikan. Tujuannya sebagai berikut. Nah, dalam kegiatan pembelajaran,
ada kegiatan bertanya kepada teman untuk mencari informasi tentang keberagaman suku bangsa di kelas, antara lain bertanya tentang namanya siapa, dari daerah mana dia berasal, serta ciri khas dari daerah tersebut itu apa, yang meliputi makanan khas dan rumah adatnya. Nah, ini sudah memenuhi KD 3.2 di mana indikator 3.2.1 juga terpenuhi, yang mana indikatornya yaitu menyebutkan keberagaman. Kan sudah ada kegiatan menanya kepada teman-teman sekelas, berarti di situ nanti siswa dapat menyebutkan keberagamannya. Untuk KD 4.2 juga sudah terpenuhi karena sudah terdapat kegiatan mengkomunikasikan hasil di depan kelas yang mana telah memenuhi indikator 4.2 itu mengkomunikasikan keberagaman. Sehingga menurut saya hasilnya atau materi pada kelas 4 tema 1 subtema 1 tepatnya pembelajaran pertama, materi muatan pelajaran IPS-nya sudah sesuai dengan target KD, indikator, dan tujuan pembelajaran. Untuk saran dari saya pribadi tidak ada. Kita lanjutkan di pembelajaran kelima. Berdasarkan hasil analisis yang saya lakukan, kegiatan pembelajaran yang kelima pun sudah sesuai materinya. Karena kegiatannya pembelajaran itu yang disajikan sudah sesuai dengan target KD, indikator, dan tujuan pembelajaran, yang mana berikut merupakan KD serta indikator dari pembelajaran kelima, yang mana KD 3.2 dan KD 4.2. KD-nya sama dengan pembelajaran pertama, hanya saja indikatornya yang berbeda. Untuk pembelajaran pertama tadi kan untuk KD yang 3 titik itu menyebutkan, untuk KD 4 titik mengkomunikasikan yang penjabaran indikatornya. Sedangkan di pembelajaran kelima ini, KD 3.2 indikatornya itu menjelaskan keberagaman, sedangkan KD 4.2 itu indikatornya menyajikan keberagaman. Nah, dalam kegiatan pembelajaran pada buku, sudah tertera teks cerita mengenai suku Minang. Kemudian, siswa diberi kesempatan untuk menuliskan pertanyaan sekaligus mendiskusikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Menurut saya, hal ini telah memenuhi indikator 3.2.1 yang mana menjelaskan keberagaman. Karena sebelum siswa menuliskan pertanyaan tadi kan disuruh membaca teks Minang, kemudian menuliskan pertanyaan, kemudian mendiskusikan jawabannya. Yang di situ sudah ada kegiatan yang mana menjelaskan sebuah keberagaman. Diperkuat lagi dengan adanya kegiatan siswa bertanya antar teman mengenai keberagaman sosial dan budaya yang terdapat di lingkungan provinsi masing-masing. Jika siswa satu dengan siswa lainnya saling komunikasi, saling bertanya, maka disitulah ada kegiatan siswa menjelaskan tentang keberagamannya. Sehingga menurut saya sudah memenuhi. Untuk KD 4.2 tadi kan mengkomunikasikan hasil. Nah, di sini kegiatan pembelajarannya yaitu mempresentasikan hasil temuan kepada teman dalam satu kelompok. Berarti sudah memenuhi indikator 4.2.1 yang mana menyajikan keberagaman. Dengan tujuan sebagai berikut. Menurut saya tujuan ini juga sudah tercakup dalam materi pembelajaran. Jadi, keterangan menurut saya untuk pembelajaran kelima ini sudah sesuai dan tidak ada saran dari saya pribadi. Terima kasih. Saya Anita Putri Ismayanti, NIM A5101701899. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian autentik pada mata pelajaran PKN. Pengertian dari penilaian autentik yaitu pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik, di mana untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Selanjutnya, aspek penilaian. Aspek penilaian dalam penilaian autentik sendiri yaitu ada yang pertama objektif. Apa sih objektif itu? Objektif yaitu penilaian tidak dipengaruhi oleh subjek penilai. Jadi, karena itu perlu dirumuskan pedoman penilaian atau rubrik sehingga dapat menyamakan resepsi penilai dan meminimalisir subjektivitas. Yang kedua yaitu terpadu. Nah, pengertian dari terpadu itu sendiri yaitu penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, menyatu, dan dalam kegiatan pembelajaran, dan saling berkesinambungan. Nah, selanjutnya, ekonomis. Nah, ekonomis sendiri itu apa sih? Nah, ekonomis itu penilai yang efisien dan efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Selanjutnya yaitu tentang transparan. Nah, aspek transparan sendiri itu prosedur penilai, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak. Yang terakhir dalam aspek penilaian autentik yaitu edukatif. Edukatif yaitu mendidik dan memotivasi peserta didik dan guru dalam proses belajar mengajar. Ya, selanjutnya di sini kita bisa lihat bahwa saya menganalisis RPP yang disusun oleh Diah Ismoyo
pada satuan pendidikan sekolah dasar kelas 4 semester 1. Di mana di sini untuk KD-PPKN sendiri yaitu 3.2 dan 4.2. Yang pertama yaitu tentang objektif. Nah, di sini ada objektif. Nah, objektif sendiri yaitu terdapat pada salah satu aktivitas pembelajaran di dalam RPP yang disusun oleh Dia Ismoyo. Nah, di situ terdapat kegiatan dalam berlatih mengerjakan soal. Nah, di sini ada kegiatan berlatih mengerjakan soal. Dan terdapat penilaian rubrik penilaian 1 sampai 4, di mana untuk menghilangkan unsur subjektif pada guru. Nah, mengerjakan soal evaluasi. Nah, soal evaluasi di sini terdiri dari 5 soal yang disusun dan sudah ada kunci jawabannya dalam RPP-nya sendiri. Nah, di sini terbukti bahwa terdapat dan selain itu untuk nilai evaluasi itu juga sudah ada rubrik penilaiannya, di mana di sini kita lihat penilaian kognitif untuk pensekoran sendiri itu di sini. Ini untuk pensekoran, rubrik pensekoran. Nah, selanjutnya kita yang kedua yaitu tentang aspek penilaian terpadu. Bahwasannya dibuktikan dengan adanya aktivitas pembelajaran sebagai berikut. Siswa dilatih untuk mengungkapkan hasil pemikiran dan membicarakan serta menginspirasi teman, selalu mendukung saat diskusi serta membuat tabel hak dan kewajiban untuk menjaga keseimbangan dan pelestarian alam di lingkungan sekitar. KPD kedua untuk materi fokus pembelajaran PKN. Nah, di sini siswa disuruh berdiskusi terhadap teman sekelompok, kemudian buatlah sebuah tabel memuat kewajiban hasil untuk menjaga lingkungan sekitar. Tabel diisi spidol warna-warni. Nah, di sini siswa pastinya sudah untuk kriteria terpadu sudah terpenuhi. Selanjutnya itu untuk penilaian autentik ekonomis. Dapat dilihat pada aspek penilaian yang diberikan. Nah, di sini penilaian yang diberikan sangat terencana sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan, di mana penilaian yang diberikan juga sangat runtut dari aspek sikap, pengetahuan maupun keterampilan dengan menggunakan rubrik penilaian 1 sampai 4. Sehingga pertama untuk rubrik penilaian ini aspek penilaian afektif. Nah, di sini sudah ada pensekoran. Yang pertama tidak pernah itu 1, jarang 2, cedering 3, selalu 4. Terus sudah ada kriteria untuk aspek penilaiannya sendiri. Nah, untuk aspek penilaiannya sudah ada ya di sini. Selanjutnya, untuk penilaian kognitif ini tadi berdasarkan mengerjakan soal evaluasi tadi. Nah, selanjutnya untuk penilaian psikomotor, rubrik penilaian psikomotor juga sudah ada seperti yang di atas tadi beserta kriterianya juga sudah ada, sudah lengkap. Selanjutnya, untuk penilaian autentik transparan. Nah, penilaian autentik transparan yaitu dibuktikan dengan penilaian yang dilakukan terbuka sehingga semua dapat melihat dan mengakses rubrik penilaian. Kriteria penilai yang diberikan juga sudah sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang diberikan. Nah, jadi untuk penilaian sendiri di sini transparan ya, terbuka karena bisa dilihat dalam RPP dan sudah transparan, otomatis semuanya bisa dilihat dan nilai di sini juga sudah sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Untuk akuntabel. Nah, penilaian akuntabel. Nah, ini terdapat pada aktivitas pembelajaran siswa, di mana penilaian yang dilakukan secara terbuka dilihat pada penilaian pembelajaran PKN, pada aspek penilaian keterampilan, sikap, dan pengetahuan. Penilaian dilakukan dengan pertimbangan kegiatan pembelajaran dilakukan oleh siswa dengan rentan skor 1 sampai 4 sehingga nilai yang diberikan sesuai dengan keterampilan, sikap, pengetahuan, maka dalam penilaian itu harus sesuai diberikan secara adil, sahih, dan terbuka dan objektif. Nah, tadi ya, di sini kita bisa lihat bahwasannya tadi sudah ada ini cara akuntabel. Jadi sudah penilaian sudah dilakukan secara sahih, objektif, adil, dan terbuka. Sedangkan tadi ini sudah runtut dari atas sampai bawah dan sudah ada penilaian rubrik penilaian. Kita lihat di bawahnya tadi. Untuk rubrik penilaian sendiri itu sudah ada ya. Ini dari ini rubrik penilaian yang di sini. Terus di bawahnya tadi untuk kognitif dan psikomotornya. Selanjutnya, yang terakhir yaitu tentang edukatif. Nah, edukatif sendiri penilaian yang diberikan sangat mendidik, dibuktikan dengan siswa diminta untuk mengucapkan salam ketika guru masuki kelas, sebelum memulai agenda belajar mengajar, siswa berdoa terlebih dahulu. Selain itu, siswa dilatih disiplin dan bekerja sama dalam kelompok. Selain dalam aspek afektif juga ada pada psikomotor untuk melatih keterampilan, aspek kognitif untuk mengedukasi siswa melalui evaluasi soal yang diberikan tadi. Nah, di sini kita bisa lihat tadi untuk aspeknya sendiri, untuk ini ya afektifnya bisa dilihat sendiri di sini, mengucapkan salam
ketika guru masuki kelas, mengikuti kegiatan berdoa setiap awal, terus disiplin, kerjasama. Nah, ini kan sudah termasuk kegiatan dalam penilaian edukatif. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menganalisis penjabaran KIKD kelas 4 materi PPKN tema 1 subtema 1. Nah, kita lihat tadi sudah saya lihat yang ada materi PPKN yaitu di pembelajaran 2, pembelajaran 4 dan pembelajaran 6. Nah, untuk KD 3.4 tentang atau pengetahuan itu di pembelajaran 2 materi PPKN ada di halaman 29. Untuk yang KD 4 titik itu ada di halaman 30, 31 dan 32. Untuk yang pembelajaran 4 yang materi PPKN yang untuk KD 3 titik itu ada di halaman 55, 56. Nah, untuk yang KD 4 titik yang materi PPKN itu ada di halaman 55, 56 dan 57. Kemudian untuk yang pembelajaran 6 materi PPKN itu yang KD 3 titik ada di halaman 72. Dan untuk yang KD 4 titik yang materi PPKN itu ada di halaman 72. Baik, sekarang kita lihat di pembelajaran 2 untuk KD 3.4-nya tadi ada di halaman 29. Nah, ini bacalah teks berikut ini sudah termasuk di KD 3.4 yang materi PPKN. Nah, untuk yang KD 4 titik itu mulai halaman 30. Nah, itu KD keterampilan, itu diskusikan pertanyaan berikut. Ini sudah termasuk KD 4 titik, yaitu ini yang materi tentang PKN di halaman 30, 31 dan 32. Kemudian untuk yang pembelajaran 4 tadi ada di halaman 55. Kita scroll ke bawah. Pembelajaran 4 ada di halaman 55. Nah, ini yaitu materi PPKN untuk yang KD 3 titik, yaitu diskusikan hasilmu dengan hasil temanmu, yaitu materi tentang PPKN yaitu persatuan dan kesatuan. Nah, ini untuk KD 3 titik yaitu halaman 55 dan 56. Kemudian yang KD 4 titik ada di halaman 55 juga, yaitu tulislah kesimpulan pada kolom di bawah ini. Ini sudah termasuk KD 4 titik. Nah, ayo kita temukan contoh-contoh lain sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Ini sudah termasuk KD 4 titik sampai halaman 57. Yaitu untuk yang di pembelajaran 6 tadi ada di halaman 72. Nah, ini Indonesia terdiri atas keberagaman suku, budaya, agama, dan sosial. Ini sudah termasuk ke dalam KD 3 titik. Untuk yang KD 4 titik yang di pembelajaran 6, untuk yang KD 4 titik yang di pembelajaran 6 yaitu mulai dari buatlah rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolahmu. Ini sudah termasuk KD 4 titik ada di halaman 72.